Sebagai dukungan Anda kepada channel ini, silakan klik tombol subscribe dan lonceng di kanan bawah video gratis. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rizkal. Jadi kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial atau cara untuk mengisi lembar jawaban ujian nasional. Jadi anak-anakku sekalian, sekarang sudah tinggal 2 hari lagi kalian akan mengikuti ujian nasional. Jadi selain dari belajar yang giat, kalian juga harus tahu bagaimana cara mengisi lembar jawaban ujian nasional dengan benar. Karena meskipun kalian bisa menjawab tapi cara mengisinya salah, maka akan tetap tidak bisa terbaca di print pemeriksaan nanti. Jadi sebelumnya yang kamu harus siapkan itu yang pertama adalah papan ujian. Jadi terserah mau pakai merek apa, yang jelas halus dan tidak berlubang. Kemudian yang kedua, kalian harus siapkan pensil 2B. Kemudian selanjutnya kalian harus siapkan penghapus. Kemudian selanjutnya kalian juga harus menyiapkan mistar komputer. Jadi ini adalah mistar komputer. Biasanya meskipun kita tidak menggunakan mistar komputer, kita bisa menggunakan mistar yang agak kecil. Tujuannya supaya apa? Supaya pada saat menggunakannya nanti tidak ribet. Ya, itu. Jadi inilah bahan-bahan yang anak-anakku sekalian harus siapkan selain dari kartu tesnya nanti. Oke? Langkah pertama, kalian harus mengisi nama. Jadi nama sudah disiapkan di sini di kolom nama peserta. Jadi di sini sudah disiapkan. Kalian bisa mengisi di kotak kosong dulu di atas itu hurufnya, ya. Jadi kalian yang bisa mengisi hurufnya. Misalnya nama kalian adalah Muhammad Rizkal atau Rizkal. Jadi bisa kalian tulis di sini R, kemudian I, S, kemudian K, kemudian A, kemudian L. Sekarang kita sudah ada nama. Selain kita menulis huruf namanya, kita juga harus menandai huruf-huruf yang ada di bawahnya ini. Jadi di sini kan ada huruf dari A sampai Z. Di situ kita mengisi hurufnya sesuai dengan huruf yang ada di kotak yang telah kita tulisi nama di sini. Jadi misalnya yang pertama adalah R. Jadi cari huruf R itu di mana? Jadi huruf R itu misalnya di sini. Jadi kita harus menggunakan komputer atau mistar komputer. Kalau memang kalian tidak yakin bahwa cara menyilangnya akan bersih, jadi bisa digunakan seperti ini, disilang. Disilang ya, disilang. Kita sudah menyilang huruf R. Di sini ada huruf R. Jadi di sini yang kita silang juga adalah huruf R. Kemudian selanjutnya kita mencari huruf I. Jadi huruf I ada di sini. Jadi huruf I ada di sini. Kita silang dari sudut ke sudut secara diagonal. Kemudian selanjutnya huruf S. Huruf S ada di sini. Jadi silang huruf S. Kemudian selanjutnya huruf K. Huruf K ada di sini, berarti silang huruf K. Kemudian selanjutnya huruf A. Di sini silang huruf A. Kemudian selanjutnya huruf L. Cari huruf L itu di sebelah sini. Jadi silakan silang huruf L sesuai nama kalian. Ingat, jika ada yang lewat seperti ini, itu kalian harus hapus ya. Kalian harus hapus. Jadi jangan sampai cara melingkari kalian itu melewati dari kotak ya. Itu fungsinya ada penghapus. Di sini kita sudah menuliskan nama dengan benar sambil menyilang huruf-huruf yang ada di
bawah kotak nama ini. Oke? Misalnya contoh nama kalian itu lebih, misalnya contoh namanya itu Muhammad Rizkal Putra Halilintar. Itu kan hurufnya tidak akan muat di 20 kotak. Caranya menyingkat, diambil di depannya Muhammad Rizkal tetap diambil, Putra Halilintar itu disingkat saja dengan PH. Jadi Muhammad Rizkal Putra Halilintar berarti Muhammad Rizkal PH. Jika Muhammad Rizkal PH belum juga muat, Muhammadnya itu silakan disingkat dengan Muh. Jadi Muh titik Rizkal titik P titik H. Oke? Seperti itu. Tapi kalau memang lagi tidak muat dengan menyingkat seperti itu, Muhammadnya pakai M saja, pakai M. M titik Rizkal titik P titik H. Jadi seperti itu caranya untuk menyingkat nama, agar namamu bisa masuk di dalam kotak. Karena pada intinya yang akan dilihat itu adalah nama dasarmu saja atau nama intimu, yaitu Rizkal. Paham? Oke. Selanjutnya kita akan mengisi nomor peserta. Jadi di sini ada kolom nomor peserta. Cara mengisinya tetap sama dengan nama. Yang pertama kita isi dulu itu adalah kotak huruf yang kita isikan di atas, ataukah kotak angka, karena di nomor peserta itu bukan huruf tapi angka. Pertama, misalnya nomor peserta kalian yang pertama itu adalah 01. Tulis di sini 01. Kemudian nomor peserta kalian yang kedua itu misalnya 012. Jadi tulis 012. Kemudian nomor peserta kalian yang ketiga misalnya 0123. 012. Kemudian nomor peserta selanjutnya yang terakhir itu 3 misalnya. Jadi tulis 3. Sudah selesai kita isian di atas. Sekarang sama cara pengisian di nama, kita silang yang bagian bawahnya. Jadi kalau 0 di sini, silang di sini kotak yang 0. 1, silang di sini kotak 1. Oke. Kemudian di sini 0, kembali silang 0 pas kotak angka yang di bawahnya. Kemudian kalau di sini 1, silang 1 di kotak angka yang ada di bawahnya. Kemudian di sini 2, cari angka 2 berada di mana? Di sini. Jadi tetap ada di bawahnya juga. Kemudian 0 kembali ke 0 lagi tapi kembali di bawahnya juga. Kemudian selanjutnya 1. Kemudian 2. Selanjutnya 3. Tetap di bawah kotak. Jika sekali lagi saya katakan, jika anakku sekalian tidak sengaja secara medianya terlalu panjang, silakan dihapus ya. Silakan dihapus pakai penghapus. Ya, jadi di sini kita sudah memiliki nomor peserta. Oke, selanjutnya itu adalah tanggal lahir. Jadi di sini disiapkan tanggal lahir, tetap ditulis tanggal lahirnya misalnya 04. Jadi kalau 4 tetap dikasih 0 di depannya, kecuali kalau 11 ditulis 11. Tapi kalau angkanya cuma 1, misalnya satuan 4, 5 dan seterusnya sampai 9, ingat ditulis 0 di depannya. Kemudian bulan juga seperti itu. Jadi kalau misalnya angkanya cuma satuan 1 sampai 9 tetap ditulis 0. Ya, tapi kalau sudah 11 ke atas ya silakan. Kemudian di sini misalnya 0411 berarti bulan 11. Misalnya di sini cuma 2, jadi tidak ada 1900-nya. Yang ada itu 2 angka terakhir pada tahunnya. Jadi taruhlah misalnya lahir di tahun 1987. Yang ditulis itu adalah 2 angka terakhir, berarti 87. Jadi tanggal lahirnya itu 04/11/87. Nah, sama seperti dengan yang nomor peserta, kita akan silang 0 di kotak di bawah angka 0 yang kita tulis, kemudian 4,
kemudian 1. Selanjutnya kita cari 1 lagi. Kemudian 8, cari 8 berarti di sini. Kemudian selanjutnya kita cari 7, berarti 7 ada di sini. Nah, sekarang kita sudah mengisi nomor peserta, kita juga sudah mengisi tanggal lahir. Oke? Selanjutnya yang kita akan isi, dan ini adalah sangat penting karena di sini ujian nasional itu cuma 3 mata pelajaran, bahasa Indonesia, matematika dengan IPA. Jadi jangan sampai salah mengisi karena di sini tidak ada identitas mata pelajaran sesuai dengan yang kalian pilih di sini. Jadi kalau misalnya hari pertama itu IPA, maka silakan kalian menyilang mata pelajaran IPA, ya. Mata pelajaran IPA. Ingat, jika ada yang lewat seperti ini, jangan lupa dihapus. Dihapus supaya pekerjaanmu bersih. Jadi IPA, jangan sekali-sekali melupakan untuk mengisi mata pelajaran ini karena print pemeriksa itu akan mengacu kepada mata pelajaran apa. Jadi misalnya kamu menjawab mata pelajaran IPA, kemudian kamu tulis di sini matematika, otomatis jawaban yang kamu berikan meskipun benar semua, otomatis di sini akan terbaca jawaban matematika. Nah, di sana akan kelihatan kesalahanmu semua karena jawaban yang terekam adalah jawaban matematika. Oke? Dan selanjutnya nama SD kalian. Nama SD kalian itu tulis langsung di sini. Misalnya SD Impres Baraya 1. Jadi di sini adalah nama sekolah kalian. Jadi jangan sampai tidak menulis atau tidak mengisi kolom nama sekolah. Kemudian selanjutnya adalah tanggal ujian kalian. Tanggal ujian kalian itu tanggal pada hari itu. Jadi misalnya hari Senin, misalnya kamu ujian tanggal 22 bulan 4 2019. Di sini kamu tulis tanggal ujiannya. Jadi pakai saja garis miring, tidak usah tulis 22 April 2019. Tidak usah, itu terlalu panjang. Jadi tulis saja 22 garis miring 04 garis miring 2019. Kemudian silakan tanda tangan. Di tanda tangan tidak usah menulis nama. Sekali lagi saya katakan, di tanda tangan tidak usah menulis nama. Oke? Sekarang jika semua biodata kalian sudah terisi, barulah kalian menyentuh soal. Jadi catatan yang saya berikan adalah jangan sekali-sekali anak-anakku itu menyentuh soal atau membaca soal sebelum biodata kalian itu selesai. Karena kenapa? Pengalaman biasanya anak-anak sudah dikasih soal, dia langsung jawab soalnya tanpa memerhatikan biodata mereka. Padahal meskipun semua jawaban kalian benar tapi biodata kalian salah, maka jawaban kalian itu tidak akan terbaca di print komputer. Seperti itu. Jadi silakan isi semua biodata. Nanti semua biodata sudah lengkap dan dicek benar, sekali lagi dicek dan benar, barulah kalian mengambil soal mata pelajarannya, kemudian kalian baca dan isi satu persatu jawabannya. Saran saya, jika mengisi jawaban, silakan dikasih titik saja kalau memang jawabanmu kamu masih ragu. Misalnya nomor 1 itu jawaban kalian antara A dan B. Jadi silakan kamu cenderung kemana? Kamu cenderung ke A. Silakan kasih titik saja dulu di tengah, tidak usah disilang. Kasih titik dulu, dikasih titik, jangan terlalu besar juga, agar kalian tahu bahwa pilihan pertama saya itu A. Nah, kemudian misalnya lanjut di nomor 2. Misalnya kamu sudah pasti tahu, oh ini adalah jawabannya B. Silakan langsung disilang jawabannya B. Karena terkadang biasa ada soal itu soalnya mudah. Jadi kalian bisa tahu langsung dan tidak mungkin bisa berubah lagi. Silakan langsung disilang agar bisa menghemat waktu kalian, ya. Langsung disilang seperti menyilang pada saat mengisi biodata. Kemudian selanjutnya nanti selesai semua ke bawah,
barulah kalian kembali ke bagian yang kamu kasih titik, artinya kamu ragu dengan jawabannya. Baru kamu membaca kembali, merefleksi kembali kira-kira jawaban yang paling benar yang mana. Nanti setelah itu, kalau masih banyak waktu, silakan baca dengan saksama. Tapi kalau memang waktunya sudah berkurang, silakan silang, baca saja bismillah, silang, berdoa supaya jawaban kalian benar. Seperti itu anak-anakku sekalian ya. Jadi selain kalian berusaha, kamu juga harus tetap berdoa. Itu yang perlu saya sampaikan. Kemudian, nah pertanyaannya, Pak, jika sudah terlanjur disilang, kemudian kita mau merubah, itu silakan dihapus pakai penghapus. Hapus sampai bersih sebersih-bersihnya. Sampai bersih sebersih-bersihnya. Jadi gunakan penghapus 2B. Karena penghapus 2B itu adalah penghapus yang bisa menghapus pensil 2B dengan sempurna. Ya. Jadi silakan beli pensil 2B, tidak mahal. Lebih mahal wanja jamu setiap hari. Jadi silakan, misalnya tadi B, kamu berubah menjadi D, silakan disilang D. Oke, seperti itu ya. Jadi bukan lagi di garis 2 kayak seperti ujian sekolah kemarin. Sekarang dihapus, bukan di garis 2. Oke? Itulah tadi cara mengisi lembar jawaban anak-anakku sekalian. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa ini penting, jangan sekali-sekali menyentuh lembar jawaban sebelum kalian mengisi biodata dirimu dengan benar. Ya, jadi cek 2 kali sebelum kamu menyentuh soal, supaya nanti tidak kewalahan pada terakhir baru kamu mau mengisi biodata, nantinya biasanya kewalahan. Makanya pengawas nanti itu akan memberikan kalian 15 menit waktu untuk mengisi lembar biodata kalian sebelum diberikan soal. Jadi manfaatkan sebaik mungkin. Silakan isi biodata kalian dengan benar. Setelah itu kalian akan diberikan pengawas soal dan mulailah bekerja. Sebelum bekerja kalian berdoa. Sebelum ke sekolah minta maaf kepada orang tua kalian. Siapa tahu ada dosa-dosa kalian, minta maaf karena nilai SKU kalian, nilai ujian nasional kalian cuma diambil dari hasil kerja kalian. Sekali lagi saya katakan, nilai SKHU kalian itu cuma diambil dari hasil ujian yang kamu dapatkan. Tidak ada penambahan sama sekali. Jadi silakan belajar dengan giat, minta maaf kepada orang tua, minta maaf kepada saudara-saudara kalian agar bisa diberikan jalan yang mudah dalam mengisi soal kalian atau lembar jawaban kalian. Cukup sekian anak-anakku sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warning,